Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Purnamaswari selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Hindu karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil makalah dan juga PowerPoint dari kelompok kami yang berjudul Aspek Pembentukan Kesusilaan dalam Agama Hindu. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kadek Feby Yuda Pramesti, absen 7 dengan NIM 211041028. Di sini saya sebagai moderator dan rekan saya Putu Julia Wulandari, absen 13 dengan NIM 211041034 sebagai pembicara 2, dan Putu Ayu Astini, absen 15 dengan NIM 211041036 sebagai pembicara 3. Materi yang akan kami bahas antara lain yang pertama, konsep dan urgensi agama Hindu dalam membentuk karakter. Yang kedua, sumber teologi dan filosofis tentang ajaran susila dalam agama Hindu. Yang ketiga, ajaran susila dalam agama Hindu. Yang keempat, dasar-dasar moralitas dalam bagawan kita. Materi yang pertama yaitu konsep dan urgensi ajaran agama Hindu dalam membentuk karakter. Susila merupakan kerangka dasar agama Hindu yang kedua setelah filsafat. Susila memegang peran penting bagi tata kehidupan manusia sehari-hari. Realitas hidup sebagai seorang dalam berkomunikasi dengan lingkungannya akan menentukan sampai di mana kadar budi pekerti yang bersangkutan. Ia akan memperoleh simpati dari orang lain manakala dalam pola hidupnya selalu mencerminkan ketegasan sikap yang diwarnai oleh ulah sikap simpatik yang memegang teguh sendi-sendi kesusilaan. Di dalam filsafat diuraikan bahwa agama Hindu membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup seutuhnya. Oleh sebab itu, ajaran sucinya cenderung kepada pendidikan sila dan budi pekerti yang luhur, membina umatnya menjadi manusia susila demi tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Kata susila terdiri dari dua suku kata yaitu su dan sila. Su berarti baik, indah, harmonis. Sila berarti perilaku, tata laku. Jadi susila adalah tingkah laku manusia yang baik terpancar sebagai cermin objektif dalam memandang hubungan dengan lingkungannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Julia dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yaitu sumber teologis dan filosofis ajaran susila. Dalam sudut pandang filsafat, masalah moralitas berada dalam ruang lingkup aksiologi yang dalam hal ini menjadi objek kajian dan dari etika. Kata etika sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, ta eta artinya adat kebiasaan. Dalam arti inilah cara berpikir terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Secara istilah, etika mempunyai 3 arti. Yang pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini bisa disebut sistem nilai, misalnya etika Protestan, etika Islam, dan etika suku Hinduan. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral atau etika, misalnya kode etik kedokteran, kode etik peneliti, dan lainnya. Yang ketiga, etika berarti ilmu tentang yang baik atau buruk. Selanjutnya, ajaran susila dalam agama Hindu. Ajaran susila dalam agama Hindu, permasalahan moralitas atau etika menjadi ruang lingkup dalam ajaran susila yang berasal dari 2 suku kata, yaitu su yang berarti baik dan sila yang berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Dalam hal ini, maka etika dalam agama Hindu dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan manusia, mengenai apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan, sehingga
Dengan demikian, maka tercipta kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan manusia. Etika menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika berbeda dengan etiket. Perbedaan keduanya cukup tajam, yaitu etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan, sedangkan etika menunjukkan norma tentang perbuatan itu. Etiket hanya berlaku saat pergaulan, sedangkan etika berlaku baik sendiri maupun dalam kaitannya dengan lingkup sosial. Etiket bersifat relatif, tergantung pada kebudayaan, sedangkan etika lebih absolut. Etiket hanya berkaitan dengan segi lahiriah, sedangkan etika menyangkut segi batiniah. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya, kepada Putu Ayu Astini, dipersilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Ayu Astini dari PI PAUD 2B. Tujuan ajaran susila dalam agama Hindu. Yang pertama, membina agar umat Hindu dapat memelihara hubungan baik, hidup rukun dan harmonis di dalam keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, untuk membina agar umat Hindu selalu bersikap dan bertingkah laku yang baik. Yang ketiga, membina agar umat Hindu dapat menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur. Dan yang keempat, menghindarkan adanya hukum rimba di masyarakat. Selanjutnya, materi keempat, dasar-dasar moralitas dalam Bhagavad Gita. Adapun dasar-dasar moralitas dalam Bhagavad Gita, yaitu Bhagavad Gita merupakan Upanishad yang terdiri atas Brahma Widya atau Yoga Sastra, seperti dijelaskan pada setiap akhir bab yang dibahas suatu topik secara khusus. Dan adapun berdasarkan Pancasrada, yang pertama yaitu Brahman. Brahman yang artinya umat Hindu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, sebagaimana telah dituliskan dalam Chandogya Upanishad V.2.1, yaitu Ekam Eva Atyam Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua. Kemudian dalam Yajurveda juga dituliskan Yo Devanam Nadia Eka Evan, yang artinya ia adalah satu dan dia disebut dengan banyak nama. Masih banyak lagi tulisan-tulisan doa yang menyebut dengan jelas bahwa umat Hindu percaya adanya satu Tuhan. Yang kedua, Atman. Atman adalah percikan api kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup sesungguhnya berasal dari percikan kehidupan itu, berasal dari Sang Pencipta. Atman sesungguhnya bersikap kekal dan sama, sehingga dalam proses kehidupan dikenal dengan namanya reinkarnasi, di mana reinkarnasi sesungguhnya kehidupan kembali dengan atma yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Terus yang ketiga, karma pala merupakan segala perbuatan yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini akan kita terima hasilnya pada saat telah kita meninggal. Yang keempat, purnabhawa adalah keyakinan bahwa sesungguhnya makhluk hidup akan mengalami reinkarnasi seperti telah disinggung di penjelasan sebelumnya. Reinkarnasi disebabkan karena hasil perbuatan makhluk hidup itu sendiri, baik ia melakukan pada saat ia menjalani hidup maupun yang ia lakukan pada saat ia menjalani hidup sebelumnya. Yang terakhir, moksa. Moksa merupakan tujuan terakhir dalam kehidupan agama Hindu. Hal tersebut karena dengan moksa makhluk hidup tidak harus menerima hukum karma atau reinkarnasi
karena Atma yang telah menjadi satu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kesimpulan pada materi tersebut, ajaran susila adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan manusia dengan berpedoman pada nilai-nilai agama. Dalam Bhagavad Gita ditemukan dasar-dasar moralitas yang dalam bentuk pernyataan positif teridentifikasi melalui sifat-sifat manusia yang mulia. Ajaran susila memberikan petunjuk, pertimbangan, dan penuntutan untuk perbuatan yang penuh tanggung jawab, karena pada dasarnya moral adalah bagian dari kepribadian manusia. Yang bermoral adalah manusia yang dapat memfungsikan ketiga potensi cipta, rasa, dan karsa secara baik. Perilaku moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan menumbuhkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan antara manusia. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Dapat saya simpulkan bahwa ajaran susila adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan manusia dengan berpedoman pada nilai-nilai agama Hindu. Dalam Bhagavad Gita ditemukan dasar-dasar moralitas yang dalam bentuk pernyataan positif teridentifikasi melalui sifat-sifat manusia yang mulia. Ajaran susila memberikan petunjuk, pertimbangan, dan tuntunan untuk berbuat dengan penuh tanggung jawab. Karena pada dasarnya moral adalah bagian dari kepribadian. Manusia yang bermoral adalah manusia yang dapat memfungsikan ketiga potensi ciptaan, rasa, dan kerasa secara baik. Perilaku bermoral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan menumbuhkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan antar manusia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik tidak disengaja. Saya tutup presentasi ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.